Cuplikan percakapan Cristiano Ronaldo yang sangat dinanti-nantikan dengan Rio Ferdinand telah ditayangkan perdana di YouTube, dan Fabrizio Romano yang selalu dapat diandalkan menyampaikan komentar sang sensasi Portugal di Instagram. Ronaldo mengecam pelatih Manchester United yang kurang cerdas. Menurutnya, Erik ten Hag tidak dapat mengatakan bahwa MU tidak dapat bersaing untuk memenangkan Liga Primer dan Liga Champions setiap tahun. Seharusnya ETH mengatakan mungkin MU tidak memiliki potensi, tetapi kami akan mencoba. Ronaldo juga menyarankan agar ten Hag mendengarkan tangan kanannya, Ruud van Nistelrooy, jika mereka ingin keluar dari kebiasaan buruk mereka saat ini. Sementara ribuan netizen menyukai unggahan Romano di Instagram. Garnacho, yang telah berkembang pesat di bawah kepemimpinan mantan kepala Ajax itu, adalah salah satu dari mereka. Dikenal luas sebagai salah satu pencetak gol paling produktif sepanjang sejarah, Van Nistelrooy meninggalkan Old Trafford dengan torehan 150 gol hanya dalam 219 pertandingan, serta menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Eropa. Salah satu anggota skuad yang telah menarik perhatian Van Nistelrooy adalah Rasmus Højlund. Mantan penyerang tengah MU itu memuji Højlund muda. Kritikan dan bahkan hinaan dari mereka yang menyebut dirinya fans MU terhadap Alejandro Garnacho sudah termasuk kategori konyol. Garnacho pada usia 19 memiliki 15 keterlibatan gol dalam 50 pertandingan. Bandingkan dengan Vini Junior pada usia 19 tahun, hanya 13 keterlibatan gol dalam 49 pertandingan. Penggemar MU yang malas berpikir mengharapkan dia menjadi sempurna dan luar biasa di setiap pertandingan pada usia 19 atau 20 tahun. Dia masih muda, mentah, dan masih berkembang. Di 1 menit dia adalah pemenang Ballon d'Or, dan di menit berikutnya, dia dianggap tidak cukup baik menurut beberapa penggemar. Melihat semua pemain sayap top seusianya, dia berada di jalur yang tepat untuk menjadi pemain top. Bahkan bisa mencapai level Ronaldo atau Vini Junior, tapi untuk usianya, dia melakukannya dengan baik. Dia masih berkembang, dan akan menjadi tidak konsisten dan membuat kesalahan, seperti yang dilakukan Ronaldo di usia muda, kecuali fans yang tidak pernah melihat Ronaldo muda berkembang. Musim lalu, dia adalah pemain sayap terbaik kami, memiliki performa terbaik di antara para pemain sayap MU, dan dipaksa menjadi starter dalam 34 pertandingan berturut-turut yang membuatnya kelelahan. Garnacho berada di peringkat kedua untuk keterlibatan gol di antara remaja di 5 liga top Eropa. Di antara semua pemain sayap U21 Liga Premier musim lalu, Garnacho peringkat 1 dalam gol, NPG, keterlibatan gol, assist, eksa, umpan silang, aksi menyerang yang sukses, tingkat keberhasilan dribbling, lari progresif, assist tembakan, kemenangan duel ofensif, operan, tembakan, umpan-umpan panjang, dan sentuhan-sentuhan di dalam kotak lawan. 1 pertandingan yang buruk adalah biasa bagi pemain muda. Bayangkan pula ia bermain bagi tim MU yang berkinerja buruk dan tidak berkelanjutan, namun tampil baik pada usia tersebut. Sesuatu hal yang sulit, dan taktik yang digunakan tidak membuat pekerjaan tersebut menjadi pekerjaan yang harus dilakukan oleh para pemain sayap dengan mudah. Manchester United dilaporkan sedang mengincar pemain sayap muda Sevilla yang berbakat, Juan Luis Sanchez. Pemain berusia 21 tahun ini telah naik pangkat di klub La Liga dan menjadi anggota penting di skuad tim utama. Sanchez, yang tampil mengesankan saat meraih medali emas Olimpiade bersama tim nasional Spanyol bulan lalu, telah menjadi starter dalam 3 dari 4 pertandingan Liga pertama Sevilla musim ini. Dia mencetak gol pada akhir pekan pembukaan saat bermain imbang 2-2 di Las Palmas dan sejak itu tampil melawan Villarreal, Mallorca dan Girona. Jika United berniat mendapatkan kesepakatan untuk Sanchez, maka ada hal serupa yang bisa mereka lakukan untuk mengejar Leny Yoro. United mengontrak Yoro dari Lille dengan harga sekitar 52 juta pound pada bulan Juli.
Remaja tersebut adalah salah satu pemain Prancis paling berbakat di luar sana, dan United mampu mengamankan tanda tangannya. Hal yang sama juga berlaku untuk Sanchez jika United mengontraknya, mengingat dia adalah prospek berbakat, dengan banyak potensi untuk berkembang dan menjadi lebih baik. Kebijakan transfer baru United di bawah Sir Jim Ratcliffe tampaknya terfokus pada perekrutan pemain muda dengan tujuan agar mereka tetap berada di skuad tim utama selama bertahun-tahun yang akan dating, dan Sanchez bisa menjadi pemain terbaru yang direkrut sebagai bagian dari era baru di Old Trafford. Salah satu pemilik Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, dapat memberikan lebih banyak ekuitas ke klub untuk membantu mendanai proyek stadion baru. Raksasa Liga Premier telah membentuk satuan tugas ahli yang mencakup wali kota Manchester Andy Burham dan mantan bek Gary Neville untuk meregenerasi Old Trafford atau membangun fasilitas baru. Gugus tugas tersebut pada awalnya menyimpulkan bahwa opsi terbaik adalah pembangunan stadion baru berkapasitas 100.000 tempat duduk, dan keputusan akhir akan diambil pada akhir tahun 2024. Pembangunan ini diperkirakan menelan biaya lebih dari 2 miliar pound, 2 kali lipat pengeluaran 1 miliar pound untuk pembangunan kembali Old Trafford, dan membutuhkan waktu 6 tahun untuk menyelesaikannya. Proposal tersebut telah mengambil langkah maju yang besar minggu ini setelah United, Dewan Trafford dan otoritas gabungan Greater Manchester menjalin kemitraan untuk memastikan rencana tersebut bermanfaat bagi area di sekitar stadion. Klub harus mencari cara untuk mendanai proyek stadion itu sendiri tanpa bantuan dana pemerintah, karena pemerintah setempat kemungkinan besar hanya akan membiayai infrastruktur di daerah sekitarnya. Ratcliffe telah menjajaki berbagai cara potensial untuk membiayai proyek tersebut, sejak membeli 27,7% sahamnya di Old Trafford pada Februari tahun ini. Sir Jim dapat memberikan lebih banyak ekuitas ke United untuk membantu mendanai stadion baru, yang menyebabkan dia mengambil saham yang jauh lebih besar. Dan sebagai hasilnya melemahkan saham keluarga Glazer. Ratcliffe dan stafnya sekarang pada dasarnya bertanggung jawab menjalankan segala sesuatu di Old Trafford untuk mendorong klub kembali ke puncak sepak bola Inggris. Lawan MU di pekan keempat Liga Primer adalah Southampton. Tim lawan juga memiliki banyak muka baru, menderita 3 kali kekalahan dari 3 laga. The Saints hanya mencetak 1 gol dari 3 kekalahan melawan Newcastle, Nottingham Forest, dan Brentford. Mereka berhasil mencetak 5 gol saat bertandang ke Cardiff City di Piala Liga, dan berharap United masih dalam kondisi yang kurang baik saat bertandang ke Stadion St. Mary. Cameron Arthur mencetak 2 gol di Cardiff City, dan pemain impor, Matheus Fernandes, juga mencetak gol dalam pertandingan piala. Ditambah dengan gol indah yang dicetak oleh Yukinari Sugawara di Brentford, pelatih Russell Martin berharap lini serangnya siap untuk mengalahkan Setan Merah. Tim tamu masih kehilangan sejumlah pemain dan mungkin akan kehilangan Kapten Bruno Fernandes, kunci dari apapun yang telah mereka lakukan dengan baik dalam hal ofensif selama beberapa musim terakhir. Itu akan memberi beban lebih pada pemain baru Joshua Zirkzee dan trio Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, dan Amad Diallo. Victor Lindelof, Luke Shaw, Leny Yoro, Rasmus Højlund, Tyrell Malacia, Mason Mount, dan Bruno Fernandes kemungkinan akan absen.